Kita punya Allah yang sanggup melakukan segala perkara-perkara yang ajaib. Sebab itu kita nyanyikan pujian ini, Allah sanggup. Haleluya. Berbahagialah orang-orang yang Allahnya adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab kita memiliki Allah yang sanggup melakukan banyak perkara. Percayalah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sebab Dia sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya Allah sanggup. Dia sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan Semua perkara. Wow. dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, Yang tak pernah. tak pernah didengar telinga, timbul dalam hati. yang tak pernah timbul di dalam hati. Itu yang Dia sediakan bagi Semua kita. disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, Dulu, sekarang. dan selamanya. Kuasa. Ayo jemaat Tuhan sendiri. Katakan, jemaat Tuhan sendiri katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara.
Ayo jemaat Tuhan, lebih lagi nyanyikan. Dia Allah yang sanggup nyatakan. Sekarang selamanya. Sama-sama nyanyikan lagi. Oh Allah sanggup melakukan segala perkara. Sekarang dan selamanya Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu sekarang dan selamanya kuasanya tak berubah. lebih lagi katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sekali lagi. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya. kuasanya tidak Berubah. Allah Yes, Lord. melakukan Segala perkara. Dulu, sekarang sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang. Dulu, sekarang dan dulu, sekarang. Lagi katakan. Dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sebab itu kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Buat Allah yang begitu hebat. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Musik memuji Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu senantiasa. Sebab itu yang kau inginkan dari setiap umatmu Tuhan. Korban syukur. Oh, oh, korban syukur. Bersyukurlah kepada Tuhan. Katakan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Ia baik, bahwasanya untuk bahwasanya untuk bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah
dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan Come on, church. mulia. Lebih kuat lagi, katakan layak. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata Dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Terpujilah Allah, dulu, sekarang, dan selamanya. Alam semesta raya memuji, menyembah, meninggikan Engkau. Oh, and say, Hosanna, Hosana, 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 Hosana. katakan lagi Hosanna bagi
No, there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my song will sing. No turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, and everything I need. Christ, my all in all. Christ, my all in all, the joy of my salvation. And this hope will never fail. Heaven is our home. Let's go. Through every storm, my soul will sing. Jesus is here. To God be the glory. Oh, Christ is enough for Katakan me. bahwa Tuhan Kristus cukup bagi kita. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan ada di dalam Dia. Everything I need, He Semua all things, semuanya dalam Dia. Christ is enough. Peace, damai sejahtera, sukacita, kesembuhan, berkat ada dalam Dia. Keselamatan. Everything I need is in you. And everything akui. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. No turning Woo. back. We have decided. Sekali mengikuti Yesus, tetap ikut Yesus selamanya. No turning No turning back. No turning back. The cross. The cross before me, the world behind me. No turning, no, 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 no. No turning back. The cross before me, the world behind. No turning back. No
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemirsa pendengar yang setia dimanapun saudara berada, saya berdoa saudara dalam keadaan yang baik, luar biasa, walaupun tantangan dan rintangan selalu ada dan mencoba membuat kita down, terpuruk dan lain sebagainya. Tapi saya percaya Tuhan Yesus tidak hanya menyertai saudara dan saya, Dia hidup dan tinggal di dalam hidup kita. Haleluya. Sebelum kita belajar firman Tuhan yang pasti akan menghibur dan menguatkan kita, saya ajak kita ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Kita mengucap syukur, saya mengucap syukur. Sewaktu saya melihat perjamuan kudus ini, saya melihat pengorbanan Tuhan Yesus. Saya melihat pengampunannya. Dia begitu mengampuni kita. Tujuannya supaya Dia tidak ingin kita jauh. Dia ingin kita dekat. Dan harga yang Dia mahal, luar biasa mahalnya. Tubuhnya dan darahnya. Dan tidak hanya Dia membuat kita dekat, tapi sekaligus Dia menyembuhkan sakit penyakit kita lewat tubuh yang ada di dalam tubuhnya, lewat bilur yang ada di dalam tubuhnya. Mari kita angkat tubuh Tuhan Yesus. Bapa, kami mengucap syukur dan Engkau telah mengajar kami untuk melihat bahwa tubuh Tuhan Yesus yang kami ambil bagian dengan bilurnya adalah obat yang mujarab yang menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Kami terima berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita makan, saudara. Angkat cawan yang ada di tangan saudara. Setiap kali aku melihat anggur biasa ini, aku melihat beyond ke depan, yaitu melihat darah Tuhan Yesus yang mengalir di dalam hidup kami. Di dalam darah ada kehidupan. Berarti kami boleh terus percaya yang ada dalam hidup kami adalah hidup, hidup, dan hidup. Kala maut sudah dikalahkan. Hidup Kristus Yesus mengalir di dalam hidup kami. Kesehatan-Mu mengalir dalam hidup kami. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Doakan bersama-sama dengan saya. Bapa, kami terima kesembuhan dari Tuhan. Kami terima belas kasihan dari Engkau. Kami terima berkat, damai sejahtera, sukacita. Dan Kau membawa kami dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin melanjutkan dengan subtema di dalam tema Advance, bergerak maju ke depan, di dalam bulan Juli ini, yaitu tentang forgiveness. Saya berdoa dengan sesi terakhir tentang forgiveness ini di tahun 2020 ini, saudara dan saya bertambah lebih maju di dalam mengenal tentang pengorbanan Tuhan Yesus yang membawa pengampunan. Dan ayat yang sudah kita baca beberapa kali ada di Ibrani 8 ayat 12. Yang berbunyi demikian, karena aku akan menunjukkan belas kasihanku kepada mereka dan akan mengampuni perbuatan-perbuatan jahat mereka dan tidak pernah mengingat dosa-dosa mereka lagi. Ayat ini ayat luar biasa dan saya ingin ingatkan saudara bahwa ayat ini ada di dalam perjanjian baru. Dan di perjanjian lama tidak berlaku, ini berlaku di dalam perjanjian baru, sebuah perjanjian yang jauh lebih bagus, jauh lebih indah. Perjanjian lama sebagus-bagusnya itu adalah perjanjian lama dan ada kekurangannya, kata Tuhan Yesus. Perjanjian yang mengandung condemnation. Perjanjian yang mengandung guilty feeling, rasa bersalah. Kesalahan mata harus diganti mata, hidung diganti hidung, hidup diganti hidup. Tetapi Tuhan memberikan perjanjian yang baru. Dikatakan Dia akan berbelas kasihan kepada saudara dan saya. Orang yang perlu dibelas kasihan itu berarti orang yang tidak mampu, orang yang terbatas. Orang yang gak bisa apa-apa. Dan Tuhan berbelas kasihan kepada saudara dan saya. Sehingga saudara dan saya tidak perlu merasa tidak bisa lagi. Tidak perlu menjadi victim, pecundang lagi. Kenapa? Karena ada belas kasihan daripada Tuhan Yesus.
Dan pada waktu Tuhan Yesus menyatakan mercy, belas kasihannya kepada saudara dan saya, dia berkata dia akan mengampuni perbuatan-perbuatan jahat mereka. I will forgive their evil deeds. Berapa sering kita karena cobaan, karena rintangan kita berdosa. Saudara bisa bayangkan nggak kalau dosa itu tidak ada pengampunan? Berarti selama-lamanya saudara akan jauh dari Tuhan. Dan pada waktu kita jauh dari Tuhan, emosi kita nggak stabil, pusing kepala, dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan mengambil keputusan untuk mengampuni semua dosa kita. Dan yang lebih jauh lagi, dia tidak hanya mengampuni dosa saudara dan saya, dia mengambil keputusan untuk forget. Atau tidak ingat-ingat lagi akan dosa dan pelanggaran saudara. Saudara berhenti sejenak deh untuk membaca ayat yang sederhana ini. Ini adalah hak istimewa yang luar biasa buat saudara dan saya. Dia berbelas kasihan, dia mengampuni semua dosa saudara, dan dia tidak ingat-ingat lagi akan kesalahan kita. Kita sering mengingatnya, kita kadang mengingatnya. Dan setiap kali kita mengingat akan dosa dan pelanggaran kita, rasanya kita feel guilty kembali. Dan Tuhan tidak ingin saudara mengalami hal seperti itu. Berarti luar biasa kan ya? Tuhan pernah kasih tahu Petrus untuk mengampuni sesamanya. Petrus bertanya, Tuhan kalau orang bersalah sama saya ampuni berapa kali? 5 kali, 6 kali, 7 kali Tuhan. Dia pikir dia sudah hebat. Pada itu Tuhan bilang tidak, 70 kali 7 yaitu 490 kali. Sampai Petrus mungkin garuk-garuk kepala. Nggak percaya, kok bisa, mana mungkin saya bisa mengampuni orang segitu jauh. Memang tidak bisa. Karena 70 kali 7 itu bukan hanya 490, tapi menunjukkan angka kesempurnaan di dalam pengampunan. Forgive totally. Dan itu yang dilakukan Tuhan Yesus. Dan waktu ditulis di Ibrani 8 ayat 12, dia berbelas kasihan kepada saudara dan saya. Dia mengampuni dosa-dosa saudara, dan dia bahkan go beyond. Dia tidak ingat lagi saudara. Nah, hari ini saya ingin bicara tentang 3F di dalam pengampunan. Saya main kata-kata sedikit ya, tapi bagus sekali. Nah, saya dapatkan ini, saya sendiri sangat menyenanginya. Saya merasa mendapatkan pewahyuan yang fresh dari surga tentang pengampunan yang dulunya saya tidak mengerti dan belum pernah saya sharekan. Nomor 1 F yang pertama, he forgive. Dia mengampuni. Kenapa dia mengampuni saudara dan saya? Dia tidak ingin saudara memikul beban tidak pengampunan. Dia tidak ingin saudara memikul beban dosa dalam hidup saudara dan saya. Karena dosa menyebabkan feeling guilty. Namanya kita berdosa, bersalah tuh perasaannya tidak enak aja. Bawaannya nggak enak aja. Malah kadang ada beban yang berat. Bukan beban fisik saudara. Kalau beban fisik saudara ngangkat barang 100 kilo, 150 kilo. Satu hari saudara capek, saudara kemudian istirahat, tidur nyenyak sekali. Sehabis gotong beban 100 kilo selama 2 jam misalnya. Tetapi perasaan bersalah, guilty feeling karena dosa, itu bebannya adalah beban mental. Lebih berat daripada beban fisik. Sehingga kalau beban fisik saudara bisa tidurnya enak. Kalau beban mental, tidurnya justru tidak enak. Bangun tidak enak, tidur pun nggak bisa pulas. Itu beban fisik, itu beban mental. Guilty feeling, dan Tuhan tidak ingin saudara punya guilty feeling seperti itu. Itulah sebabnya dia mengampuni dosa saudara dan saya. Ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Guilty feeling itu membuat kita menjadi perangkap, membuat kita jadi budak dari guilty feeling itu. Cerita Ana sama Betty, 2 anak kecil sedang main di rumah grandpa, grandma. Si Betty memecahkan piring daripada grandpa, grandma. Dia takut ketahuan. Dia bilang sama Ana, jangan kasih tahu grandpa, grandma ya, nanti saya dimarahin. Ana pikir, boleh, saya tidak akan lapor sama opa oma dengan satu catatan. Kamu mesti menuruti saya. Jadi waktu Ana lapar, dia minta Betty ngambilin makanan buat dia. Ana lagi capek, minta Betty untuk pijitin. Akhirnya si Betty menjadi budaknya si Ana. Gara-gara apa? Dia tidak sadar bahwa dosanya, kesalahan dia
sudah diketahui oleh grandpa, grandma, dan sudah diampuni. Akibatnya dia terus menerus membawa beban itu. Setiap kali dia lihat opanya, grandpa, grandma, dia nggak bisa deket, dia nggak boleh deket, nggak mencoba deket, tapi nggak bisa karena ada ganjelan di dalam hatinya. Tetapi satu hari setelah dia kecapean dengan slavery, perbudakan daripada si anak, akhirnya dia cerita sama grandpa, grandma, dan to her surprise, grandpa dan grandmanya mengampuni dia. Di saat itulah beban mental yang berat itu lepas. Haleluya. Itulah sebabnya Tuhan mengampuni saudara dan saya, supaya saudara tidak ada beban di dalam mental saudara yang berupa guilty feeling atau condemnation. Mengapa sih Tuhan Yesus mengampuni dosa saudara dan saya? Di atas kayu salib Tuhan Yesus membuat satu statement yang ini yang menjadi inspirasi bagi saya. Di Lukas 23 ayat 34. Begini bunyinya saudara ya. Sementara mereka sedang memaku Tuhan Yesus ke salib, Tuhan Yesus berdoa berulang-ulang, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan. Berarti mereka itu tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itu definisinya Tuhan terhadap dosa mereka. Tuhan Yesus look beyond. Dia tahu bahwa orang-orang itu yang menyakiti dia sebenarnya orang-orang yang tidak tahu apa yang mereka lakukan. They do not know. Padahal mereka orang pintar loh, bukan orang bodoh. Pemuka-pemuka agama loh. Tuhan Yesus datang untuk menyembuhkan, memberi makan, melakukan mukjizat, menghibur orang, yang membangkitkan orang mati. Tidak ada yang cacat daripada semua pekerjaan Tuhan Yesus. Sempurna, perfect, saudara. Tapi kenapa mereka menyalibkan Tuhan Yesus? Jawabannya adalah Tuhan Yesus bilang, they do not know what they are doing. Father, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka sedang lakukan. Alias, minta maaf kalau saya pakai bahasa kasar ya, mereka bodoh. Jadi Tuhan Yesus bisa melihat itulah kebodohan mereka, sehingga Tuhan Yesus memberikan pengampunan kepada mereka. By the way, orang bodoh itu berarti orang bodoh ya. Berarti ininya nggak jalan ya. Nggak jadi soal dia profesor atau apa, berarti ininya nggak jalan. Dan cara Tuhan menyembuhkan mereka, menyembuhkan sakit otak mereka yang bodoh itu dengan memberikan pengampunan yang menjamah hati mereka. Keren sekali. Dan pengampunan Tuhan Yesus itulah yang merubah Petrus. Padahal Petrus bukan orang bodoh, fisherman yang ulung, tetapi dia bodoh karena dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Thomas mestinya bukan orang bodoh, murid-murid Tuhan Yesus. Dia sudah menyaksikan banyak daripada Tuhan Yesus. Dia sudah mendengarkan pengajaran dari Tuhan Yesus. Tapi dia bodoh juga karena masih ragu sama Tuhan Yesus walaupun Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Dan Tuhan Yesus mengampuni mereka semuanya yang menyalibkan dia, yang deny dia, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus melihat dengan kacamata rohani. Mereka itu bodoh. They do not know. Mereka ketipu. They do not know what they are doing. Nah, saudara. Kalau saudara mengerti tentang ayat ini akan membuat hidup saudara mengalami terobosan. Contoh. Orang yang menyakiti saudara. Suami istri yang salah sangka dan lain sebagainya. Itu membuat yang itu selalu menyakiti kita, benar nggak saudara? Nah kalau kita tahu pada waktu mereka menyakiti kita itu sebenarnya adalah kebodohan mereka, bukan intention keinginan mereka menyakiti kita, kita bisa melihatnya dengan kacamata yang atau hati yang berbelas kasihan. Dan kita tidak akan terusik dengan luka yang menyakiti hati kita. Karena apa? Mereka bodoh. Dan kalau ada yang menganggap mereka pintar, pemuka agama kurang pintar apalagi, melihat mukjizat Tuhan kurang hebat apalagi yang perlu dibuktikan. Tetapi mereka tetap bodoh karena mereka menyalibkan Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus berdoa, Tuhan ampunilah mereka
karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Wow. Berarti waktu kita berdosa itu sebenarnya kita tidak tahu apa yang kita lakukan. Dan puji Tuhan, dengan kebodohan kita itu, yang orang bodoh yang susah belajar juga, mau dikasih tahu juga belum tentu dia mengerti loh. Misalnya orang bersalah kepada saudara. Saudara omongin, kasih tahu kesalahannya, belum tentu dia sadar akan kesalahannya dia. Belum tentu dia sadar akan dosanya dia, karena dia termasuk orang yang bodoh. Minta maaf saya pakai kata itu ya, untuk ilustrasi supaya gampang ya. Artinya dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Dan pada saat itu orang bodoh itu menyakiti hidup saudara, Tuhan Yesus mengajarkan kita satu hal. Jangan berbicara kepada otaknya, karena dia tidak mengerti. Berbicara kepada hatinya dengan mengampuni orang itu. Ayat inilah yang membuat saya menjadi sangat mudah. Bukan dengan boasting, bukan dengan tinggi hati, saya mengampuni orang lain. Justru saya bisa melihat dengan kacamata Tuhan, kasihan ya, kenapa dia menyakiti saya? Kenapa dia omongin saya? Kenapa dia harus merusak nama saya misalnya? Berarti orangnya itu lagi bodoh. Lagi tidak reasonable, lagi tidak berpikir jernih, mungkin dikuasai oleh kedengkian, mungkin dikuasai oleh hal-hal yang negatif. Pada waktu saya bisa melihat kondisi hati mereka, saya justru berbelas kasihan dan mendoakan mereka supaya mereka terbuka pikirannya, tidak bodoh lagi. Haleluya. Oh Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan itu menjamah hati kita. Dia forgive us dulu, baru kemudian dia merubah cara berpikir kita. Di atas kayu salib dia bilang, ampunilah mereka. Di situ ada orang Romawi yang orang kafir, yang pukul Tuhan Yesus, yang rajam Tuhan Yesus, yang menyalibkan Tuhan Yesus. Tetapi pada waktu dia melihat peristiwa seperti itu, mendengar perkataan Tuhan Yesus yang memberi pengampunan, dengan hal-hal yang terjadi pada waktu Tuhan Yesus disalib, orang Romawi itu bilang apa? Now I know, this is truly the Son of God. Ini betul-betul putra Allah, anak Allah yang hidup. Padahal Tuhan tidak bicara sama dia. Tuhan tidak ngajarin supaya dia lebih pintar otaknya. Tuhan jamah hatinya dengan berkata, ampunilah mereka Tuhan. Karena mereka, Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Wah, luar biasa ya. Itulah hebatnya forgiveness. Makanya ini adalah fondasi di dalam kehidupan kita. Dan saya ingin saudara yakin betul saudara diampuni. Itu atas dasar belas kasihan Tuhan. Nomor 2 saudara, F nomor 2. Yaitu forget. Nomor 1 forgive, nomor 2 forget. Artinya apa? Artinya Tuhan lupa dosa saudara. Lebih tepatnya Tuhan melupakan dosa saudara. Kalau saya bilang lupa, itu seolah-olah Tuhan itu sakit ingatan. Jadi dia lupa akan dosa saudara. Tidak, dia tidak lupa. Tapi dia melupakan. Dalam bahasa Inggrisnya mungkin lebih tepat, remember not. Tidak ingat lagi. Walaupun ada orang bilang forget, remember not, ya sama aja. Lupa, tidak ingat. Nah, lupa ya tidak ingat ya sama dengan lupa ya. Tapi ini perlu diterangkan supaya lebih jelas ya. Tapi supaya gampang saya pakai istilah forget aja supaya nyambung F-nya gitu ya. Tapi intinya adalah Tuhan mengambil keputusan untuk tidak ingat-ingat lagi akan dosa saudara dan saya. Wow. Ada tujuannya nggak saudara? Ini ada tujuannya. Karena pada waktu kita sadar Tuhan tidak ingat akan dosa kita, disitulah intimacy, kedalaman, kerinduan yang dalam, jatuh cinta yang dalam terjadi dengan Tuhan. Kok bisa sih Pastor kok ngomong gitu? Ada ayatnya menurut saya saudara ya. Jadi forget atau remember not itu membuat kita intimate. Coba saudara, kalau misalnya hubungan suami istri, kan pandang mata dengan mata, hati dengan hati. Kalau kita tahu dia menyembunyikan sesuatu dari kita. Kalau kita tahu kekurangan dia di hadapan dia, kita menjadi orang yang minder.
Kita akan jatuh di dalam perasaan malu kita. Kita akan jatuh di dalam perasaan tidak berdaya, tidak berharga. Nah, kalau sudah begitu tidak ada sebuah keintiman. Karena Tuhan Yesus menganggap saudara dan saya itu sebagai pengantin wanitanya. Hubungan yang sangat amat dalam. Jadi Tuhan tidak ingat dosa kita lagi. Ada sebuah cerita di Lukas 7. Di mana seorang perempuan pelacur. Berarti buruk ya. Reputasinya buruk ya. Dia datang ke tempat Tuhan Yesus ada. Tuhan Yesus lagi makan malam bersama dengan Simon, salah satu pemuka agama Yahudi yang mengundang Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Apa yang terjadi? Perempuan ini datang menunjukkan sebuah hubungan yang intim dan dalam dengan Tuhan Yesus. Perempuan itu memakai 3 hal yang sangat amat berharga buat seorang perempuan. Nomor 1, parfum. Parfum yang mahal, parfum yang dia sudah tabung dengan uang yang mahal, dia beli. Apa yang dia lakukan dengan parfumnya? Dia pecahkan dan dia urapi Tuhan Yesus. Kalau perempuan pakai parfum, cowok juga, itu kan supaya kelihatannya cantik, wangi. Untuk apa? Untuk sebuah hubungan yang dalam. Ya, minta maaf ya. Kalau misalnya keringetan gitu ya, bau, bagaimana hubungan suami dan istri? Nggak enak kan ya. Nomor 2, dia pakai apa lagi? Pakai air matanya. Air matanya diteteskan untuk kaki Tuhan Yesus. Kaki itu simbol daripada jalan di tempat yang kotor kan ya. Jadi kaki Tuhan Yesus yang di zaman dahulu kan jalanannya tidak seperti sekarang. Jadi kotor. Mestinya Simon yang menyiapin air untuk membasuh kaki Tuhan. Itu tradisinya. Tapi Simon tidak melakukan demikian. Tidak ada hubungan yang dalam dengan Tuhan Yesus. Tapi perempuan ini mencuci kaki Tuhan Yesus dengan air matanya. Sudah bisa bayangkan ya, kalau itu bukan relationship, bukan sebuah intimacy, bukan sebuah worship, apalagi saudara. Dan yang terakhir, setelah diurapi, kakinya dibasahin, dia lap. Biasanya lap dengan apa? Ya dengan lap biasa lah. Kalau lap kaki, setahu saya kita nggak pakai lap yang bagus-bagus amat. Kalau badan harus lap dengan bagus, muka harus lap dengan kain yang bagus. Kalau kaki, buat kaki gitu kan ya. Tapi dia lap dengan rambutnya. Rambut itu adalah kebanggaan dan kehormatan bagi seorang perempuan. Berarti this lady itu yang dulunya seorang pendosa besar, sekarang bisa jatuh cinta dalam sekali sama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus mengampuni dia. Dan tidak ingat lagi akan dosa-dosanya. Lukas 7 ayat 47 di situ dikatakan apa? She has been forgiven of all her many sin. Dia sudah diampuni dari dosanya yang banyak. Jadi benar dosanya banyak. Itulah sebabnya she has shown me such extravagant love. Dia telah menunjukkan kasihnya yang begitu ekstravagansa. Kasihnya yang dalam, kasihnya yang intimate, yang sangat amat intim. Dan Tuhan Yesus membuat sebuah statement. Bagi orang yang menganggap dosanya diampuni sedikit, dia akan mengasihi sedikit. Berarti apa? Dosa yang diampuni banyak, hasilnya itu bukan ingin berdosa lagi sesuai dengan cara berpikir manusia yang salah. Dosa yang diampuni banyak itu merubah hati daripada perempuan ini, sehingga dia tidak ingin berdosa lagi, justru dia jatuh cinta semakin dalam dengan Tuhan Yesus. Ada intimacy. Dosa yang banyak diampuni menghasilkan kasih yang banyak. Itu memang bukan cara manusia. Itu cara Tuhan. Ini bukan memang cara jasmania, ini cara rohani. Itulah yang terjadi saudara. Wow. Tadinya saya ragu untuk ngomongin begini, sampai saya baca satu buku oleh Jane Guyon, Madame Guyon, yang berjudul Experiencing the Depth of Jesus Christ, mengalami kedalaman Tuhan Yesus.
Jane Guyong ini orang yang luar biasa, bukunya dibacalah oleh orang-orang yang terkenal seperti Martin Luther, tokoh-tokoh yang revivalist yang terkenal lah, yang merubah sejarah gereja Tuhan. Dia berkata bahwa it is good, bagus untuk tidak ingat akan dosa dan pelanggaran kita. Wow, tetapi statement ini adalah statement yang dalam. Mungkin untuk orang-orang yang baru kurang bisa dimengerti. Tapi sementara kamu berjalan semakin dalam bersama dengan Tuhan, kamu akan tahu bahwa pada waktu Tuhan mengampuni dosa kamu, Tuhan tidak ingat-ingat lagi dan kamu juga tidak perlu ingat-ingat lagi. Luar biasa. F yang pertama saudara, forgive. Mengapa Tuhan mengampuni kita? Dia ingin menjamah hati kita. Supaya kita tidak memegang beban mental yang disebut dengan guilty feeling, perasaan bersalah. Perasaan bersalah itu membuat orang tuh gak enak saudara. Makan gak enak, tidur gak enak. Perasaan bersalah itu membuat kita tuh kalau ketemu orang tuh pengen melakukan yang aneh, yang tidak biasanya kita lakukan. Tidak cool, tidak seperti biasanya. Kemudian dia mengampuni kita karena memang kita ini bodoh. Tidak tahu apa yang kita perlu lakukan. Otaknya terbatas. Dan dia tidak menyelesaikan masalah otak kita terlebih dahulu. Dia mengampuni. Dia menyelesaikan masalah hati kita. Waktu hati kita berubah, nanti otak kita bisa berubah, saudara. Kepintaran kita bisa berubah. Yang kedua, dia tidak ingat-ingat akan dosa kita. Kenapa, saudara? Karena dia ingin menjalin sebuah intimacy, kedalaman bersama dengan saudara. Dia tidak ingin saudara terpisah. Jadi tidak hanya dia forgive, mengampuni. Dia remember not. Supaya ada keintiman. Forgive supaya saudara tidak jauh daripada dia. Tapi gak cukup sampai di situ. Dia ingin bawa saudara dekat sekali dengan kasihnya. Menempel. F yang terakhir adalah forward. Maju ke depan. Forward. Future. Masa depan. Tuhan itu bukan orang yang ingat-ingat kesalahan kita kemarin. Tuhan itu bukan orang yang melihat kekurangan kita masa lalu. Tuhan itu selalu membawa kita ke journey. Dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang ada perjalanan yang senantiasa lebih menyenangkan daripada hari-hari sebelumnya. Jadi Tuhan tidak ingin kita tinggal di dalam masa lalu kita. Bahkan masa lalu yang positif pun tidak akan sebanding dengan masa depan yang jauh lebih indah. F nomor pertama apa saudara? Dia mengampuni, forgive. F yang kedua dia forget atau remember not. Dia tidak ingat dosa saudara. Dan dia membawa saudara ke masa depan yang indah dan luar biasa. Bapak, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Pengertian yang sederhana tapi dalam daripada forgiveness ini. Biarlah menjadi berkat buat kami semua. Sehingga mulai hari ini relationship hubungan kami dengan Tuhan adalah hubungan yang intim, yang dekat. Kami tidak membawa beban guilty feeling. Tapi lebih daripada itu kami bisa bertatap mata dengan mata, hati dengan hati bersama dengan Tuhan Yesus. Dengan purity of heart, dengan hati yang bersih. Karena darat anak domba Allah, bukan karena upaya dan kemampuan kami. Dan kami selalu menatap masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Thank you Lord Jesus. Untuk message yang wonderful. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pemirsa pendengar yang setia. Sudah cukup panjang lebar saya cerita tentang pengampunan Tuhan yang luar biasa. Step number 1 adalah supaya dia bisa mengampuni saudara punya dosa. Saudara bisa masuk surga. Itu langkah pertama menjadi orang percaya. Dan tidak ada dosa yang bisa dicuci dengan sabun disinfektan apapun. Kecuali dengan darah anak domba Allah. Kalau saudara mau percaya, ikutin doa saya. Katakan Tuhan Yesus. Ya, katakan Tuhan Yesus. Hari ini aku mengucap syukur atas pengampunanmu yang amazing, luar biasa. Hari ini aku percaya Engkau. Aku menerima Engkau sebagai Tuhanku
dan sebagai juru selamatku yang mengampuni semua dosa-dosaku. Dan sekarang aku adalah anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Kalau sudah berdoa demikian, saudara boleh yakin bahwa dosa sudah diampuni dan sekarang saudara adalah putra-putri kerajaan Allah. Baik jemaat yang dikasihi Tuhan, pemirsa pendengar yang setia, waktu saya sudah habis, saya undur diri. Sampai ketemu di acara yang berikutnya. God bless you, Jesus love you, Roh Kudus tinggal di dalam hidupmu dan menyertaimu sepanjang masa. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan ibadah streaming Jakarta City Blessing. Saya percaya firman Tuhan yang ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Bagi Anda yang membutuhkan bantuan doa, Anda dapat menghubungi nomor di bawah ini. Ada sebuah ungkapan yang berkata bahwa hadiah adalah pemberian yang menunjukkan suatu hubungan kedekatan, hubungan kekeluargaan, ataupun hubungan seorang sahabat. Dan Bapa di surga telah memberikan kita hadiah, yaitu Yesus Kristus, karena Ia menunjukkan bahwa Ia adalah Bapa yang dekat dengan kita, sehingga Ia menginginkan seluruh dosa kita diampuni dan kehidupan yang kekal menjadi milik kita. Karena hadiah yang kita terima itulah sehingga kita bisa memberikan persembahan dan perpuluhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas hadiahnya yang tidak ternilai. Akun gereja ada di layar kaca Anda. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.